Sahabat tinju dunia, pada akhir pekan ini, Errol Spence Jr. yang mempunyai rekor 28 menang tak pernah kalah dengan 22 menang KO akan berjumpa dengan Terence Bud Crawford yang mempunyai rekor 39 menang tak pernah kalah dengan 30 menang KO yang dijadwalkan akan digelar di Las Vegas, Amerika Serikat. Mereka berdua akan berada di pusat dunia tinju pada Sabtu malam nanti. Ya, dunia tinju memang sedang menunggu mereka untuk akhirnya berhadapan dalam sebuah pertarungan terbesar dalam tinju. Errol Spence memegang 3 dari 4 gelar kelas welter, yaitu WBA, IBF, dan IBA, sementara Terence Crawford memiliki yang keempatnya, yaitu gelar WBO. Keduanya berada dalam 5 besar dari peringkat petinju pound for pound terbaik saat ini. Peluang kemenangannya pun hampir sama. Akan tetapi, Crawford mungkin sedikit favorit, dan ini benar-benar pertarungan yang sangat kompetitif. Dua juara yang tak terkalahkan telah sepakat untuk memutuskan siapa yang akan mendapat kehormatan untuk keluar terakhir pada malam pertarungan nanti. Dalam 25 tahun terakhir, divisi kelas welter telah menjadi rumah bagi beberapa petinju terbaik, termasuk seperti Oscar De La Hoya, Zeb Judah, Felix Trinidad, Sean Mosley, ataupun Floyd Mayweather dan Manny Pacquiao. Dan dalam beberapa tahun terakhir, divisi kelas welter juga dihuni petarung-petarung kuat. Mereka adalah seperti Cat Thurman, Sean Porter, Jordanis Ugas, Danny Garcia, ataupun Lucas Matthysse. Orang-orang itu dan yang lainnya telah mengukuhkan bahwa divisi kelas welter adalah salah satu divisi terbaik dan paling kompetitif dalam tinju. Akan tetapi, dua jagoan telah mendominasi divisi ini dan peringkat pound for pound dalam beberapa tahun terakhir. Dan publik tinju akhirnya juga akan mengetahui bahwa siapa yang akan lebih baik saat Terence Bud Crawford dan Errol Spence akan berhadapan di Las Vegas. Selama bertahun-tahun, Spence dan Crawford telah mendominasi lawannya di atas ring dengan masing-masing lawan terakhir mereka yang mereka hadapi. Alasan apa yang membuat lama bagi keduanya untuk mewujudkan duel di atas ring? Seperti banyak pertanyaan dalam tinju, jawabannya dimulai dari promotor mereka. Seperti Errol Spence, Crawford adalah pesaing dari Manny Pacquiao. Banyak yang melihat bahwa Terence Crawford adalah sapi perah dari Bob Arum berikutnya setelah Manny Pacquiao pensiun. Akan tetapi hubungan Arum dengan Crawford akhirnya memburuk, di mana Arum frustasi atas keengganan Crawford untuk terlibat dalam promosi yang diperlukan dan menghasilkan pembelian bayar per tayang. Arum agak marah saat dia mempertanyakan apakah dia akan memperpanjang kontrak Crawford dengan Top Rank setelah habis dalam 2 pertarungan. Dia harus berpromosi seperti yang dilakukan Teofimo Sakur, seperti yang dilakukan Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Jika tidak, lalu siapa yang membutuhkannya? Dia mungkin petarung terhebat di dunia, tetapi dia perlu promosi. Akhirnya, Arum dan Crawford pun berpisah, di mana Arum tetap menjadi promotor kaya dan Crawford tetap menjadi petarung terhebat di dunia. Dalam pertarungan terakhirnya pada bulan November lalu, BLK Prime Boxing telah menangani promosi dari Crawford saat menghadapi David Avanesyan, dan sangat mengejutkan saat Crawford membiarkan pertarungannya menjadi yang pertama kali terjun ke pay-per-view di perusahaan baru tersebut. BLK tidak mengungkapkan jumlah pembelian bayar per tayang yang dihasilkan dalam acara itu, sementara Errol Spence di bawah promotor lain yaitu BBC Al Haymun. Sahabat tinju dunia, untungnya, Spence dan Crawford akhirnya menyetujui negosiasi dan fokusnya dapat beralih ke pertarungan itu sendiri. Bukan siapa yang harus disalahkan karena pertarungan mereka sebelumnya tidak kunjung terjadi. Tinju tidak seperti olahraga tim besar yang lain yang memiliki prospek yang akan datang yang terkenal dan dipromosikan secara besar-besaran sebelum menjadi profesional. Tetapi Errol Spence mungkin yang paling setara. Errol Spence dinobatkan sebagai prospek tinju tahun ini oleh ESPN pada tahun 2015, dan pada Mei 2017 Spence telah mengalahkan Kell Brook untuk memenangkan kejuaraan pertamanya dalam pertarungan yang memberikan gambaran sekilas tentang apa yang akan terjadi pada Errol Spence. Dia telah melewati laga kelas welter di mana dia berhasil mengalahkan orang-orang seperti Lemon Peterson, Mickey Garcia, Danny Garcia, Sean Porter, ataupun Jordanis Ugas. Errol Spence juga mengalami beberapa kemunduran selama dia berkarir, di mana pada Oktober 2019 dia selamat dari sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan.
2 tahun berikutnya, Spen berlatih untuk menghadapi Manny Pacquiao dalam sebuah pertarungan besar sebelum kecelakaan retina yang terlepas memaksanya untuk mundur. Dan sekarang, Errol Spence memiliki kesempatan lain yang tidak kalah besar, yaitu pertarungan yang menentukan karirnya ke depan melawan Terence Bud Crawford. Sementara itu, Terence Crawford telah memenangkan 10 pertarungan terakhirnya dengan KO ataupun TKO, ataupun lawannya yang memilih untuk tidak melanjutkan, seperti dalam kasus Felix Diaz. Itu termasuk ke-7 pertarungannya sebagai kelas welter. Terakhir kali, pertarungan Crawford bertahan lama saat dia mengalahkan Viktor Postol yang sebelumnya tidak terkalahkan dan sering dihindari oleh lawan pada bulan Juli 2016 untuk memberikan kekalahan pertama bagi petinju Ukraina tersebut. Dalam pertarungan sebelumnya, penantang yang tak terkalahkan, Crawford menghancurkan Yuriorkis Gamboa pada bulan Juni 2014, di mana dia menjatuhkan 4 kali sebelum wasit menyelesaikan 10 hitungannya pada ronde ke-9. Crawford telah membersihkan divisi kelas welter junior, yaitu dengan mengalahkan Julius Indongo dan menjadikannya juara kelas welter 140 yang tak terbantahkan pada bulan Agustus 2017. Crawford kemudian naik ke 147 dan menghadapi tantangan barunya. Pada awal 2018, Crawford menunda debutnya di kelas welter saat akan melawan petinju Australia Jeff Horn dikarenakan cedera. Jeff Horn dan timnya kemudian mengatakan beberapa komentar yang meremehkan Crawford, dan tanggapannya, Crawford pun secara singkat dia melakukan perlawanan dan mendaratkan pukulan hampir 3 kali lebih banyak dari Jeff Horn dalam kemenangan TKO pada ronde ke-9 yang sangat luar biasa untuk mengklaim gelar juara dunia kelas welter WBO. Ya, Spence versus Crawford adalah pertarungan yang sulit diprediksi. Tidak ada di antara mereka yang pernah kalah. Dalam 3 tahun terakhir, Crawford bertarung setahun sekali, di mana dia mengalahkan Kell Brook pada 2020 dan Sean Porter pada 2021, kemudian David Avanesyan pada 2022. Sementara Errol Spence hanya bertarung 2 kali sejak pergantian tahun, di mana dia mengalahkan Danny Garcia pada 2020 dan mengalahkan Yordenis Ugas pada April 2022. Meskipun Crawford dan Spence relatif tidak aktif, tetapi sangat sulit membayangkan jika mereka tidak berada dalam performa terbaik untuk pertarungan terbesar yang pernah mereka lakukan. Masing-masing memiliki kemampuan bertinju yang baik untuk memenangkan setiap ronde, ditambah kekuatan untuk mengubah pertarungan apapun secara instan. Spence dan Crawford sama-sama kidal menghadirkan kejutan yang menarik untuk pertarungan besar ini. Crawford cenderung beralih dari kuda-kuda kidal ke kuda ortodoks di tengah pertarungan. Crawford dan Spence akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sulit. Mereka telah menghabiskan puluhan tahun untuk mengasah keahlian mereka demi laga ini. Sepanjang waktu, meskipun masing-masing telah berurusan dengan cedera, kemunduran, dan gangguan promosi, keduanya memiliki catatan sempurna dan telah memposisikan diri mereka saat ini di puncak prestasinya. Sahabat tinju dunia, bagaimana menurut Anda? Siapakah yang pada akhirnya akan keluar dengan kepala tegak, dengan gelar yang tak terbantahkan, Spence ataukah Crawford? Ya, kita tunggu saja.